Supaya gampang, coba kita pakai analogi sederhana ya. Bayangkan Anda lagi masuk ke toko perkakas. Anda punya proyek di rumah, dan Anda butuh alat yang pas biar kerjaan cepat beres kan? Kurang lebih dunia arsitektur AI itu ya seperti itu juga. Di dalam toko AI kita ini, ada dua lorong utama yang perlu Anda tahu. Lorong pertama, kita sebut saja lorong perkakas. Isinya ya bor, gergaji, amplas, semua alat yang fungsinya melakukan sesuatu. Mereka bekerja. Nah, di seberangnya ada lorong referensi. Di sini isinya buku manual, diagram, panduan. Mereka nggak melakukan pekerjaannya, tapi mereka tahu persis cara kerja yang benar. Oke, kita mulai dari lorong yang pertama dulu ya, lorong perkakas. Disinilah tempatnya AI yang dirancang untuk bertindak, untuk menjalankan proses, dan ujung-ujungnya untuk mendorong efisiensi operasional bisnis Anda. Nah, di lorong ini bintang utamanya adalah ADK atau Agent Development Kit. Anggap saja ADK ini sebagai satu set perkakas super canggih Anda. Dia ini si eksekutor. Sistem ini dibangun untuk bertindak berdasarkan penalaran. Jadi dia bisa mengikuti langkah-langkah, pakai alat yang ada, dan mengambil keputusan buat menyelesaikan suatu pekerjaan. Intinya ADK itu bisa kita rangkum dalam satu perintah simpel ini. Tolong lakukan sesuatu untuk saya. Sesederhana itu. Ini semua soal mendelegasikan tugas dan otomatisasi. Terus kapan dong kita sebaiknya pakai ADK? Nah, bayangin aja tugas-tugas kayak otomatisasi alur kerja yang ribet, misalnya proses orientasi karyawan baru, atau buat bikin draft konten jadi asisten IT, ngisi formulir otomatis, sampai misah-misahin tugas operasional. Intinya, setiap kali Anda butuh AI buat tolong kerjakan ini untuk saya. Oke, cukup soal perkakas. Sekarang kita jalan ke lorong seberang, lorong referensi. Di sini, kita akan menemukan AI yang kekuatannya bukan pada tindakan, tapi pada fondasi pengetahuan dan akurasi fakta. Di lorong ini, kita ketemu sama RAG atau Retrieval Augmented Generation. Kalau tadi ADK itu perkakasnya, nah RAG ini adalah buku manual ahlinya. Kenapa RAG ini penting banget? Karena dia adalah solusi buat salah satu masalah terbesar AI generatif, yaitu halusinasi alias ngarang jawaban. Nah, RAG ini nggak mau ngarang. Sebelum dia jawab, dia akan baca dulu, dia akan cari dulu di seluruh perpustakaan dokumen perusahaan Anda, bisa PDF, dokumen kebijakan, knowledge base, untuk menemukan jawaban yang paling tepat dan akurat. Perhatikan ya, beda banget kan permintaannya? Kalau RAG kita nggak minta lakukan sesuatu, tapi kita minta coba beritahu saya sesuatu tentang data saya. Tujuannya di sini adalah untuk menggali wawasan yang bisa dipercaya dari informasi yang sudah Anda punya. Kalau kontennya sendiri, apa aja yang cocok buat RAG? Ya, bayangin aja semua dokumen penting, kayak PDF, manual produk yang tebal-tebal, kebijakan dan peraturan pemerintah, dokumentasi teknis yang rumit, atau database pengetahuan perusahaan yang super besar. Pokoknya, setiap kali Anda butuh AI buat, tolong kasih tahu saya tentang ini dari data Anda. Nah, tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Fungsi inti ADK itu perintah, lakukan sesuatu untuk saya. Kalau RAG itu permintaan, beritahu saya sesuatu. Nilai utama ADK ada di kepenalarannya, sementara RAG ada di memorinya yang nyambung ke dokumen. Perilaku ADK itu prosedural dan konsisten, sedangkan RAG itu faktual dan akurat. Simpelnya, ADK untuk tugas, RAG untuk pengetahuan. Jadi, supaya lebih gampang lagi, ini dia contekannya untuk proyek AI Anda. Kalau tujuan bisnisnya adalah pencarian pengetahuan internal, Anda butuh lorong referensi. Jadi mulailah dengan RAG. Kalau tujuannya otomatisasi alur kerja, Anda butuh lorong perkakas, berarti mulailah dengan ADK. Nah, kalau Anda mau bangun Copilot ahli yang canggih, Anda butuh keduanya. Artinya, Anda perlu solusi hibrida. Jadi, kita kembali lagi ke toko perkakas tadi. Sebuah proyek yang sukses itu butuh perkakas yang tepat dan buku manual yang tepat. Jadi, saat Anda merencanakan inisiatif AI berikutnya, coba tanyakan ini pada diri Anda dan tim Anda. Proyek kita ini butuh AI yang bisa bertindak, yang bisa mengetahui, atau yang bisa melakukan keduanya. Begitu Anda bisa menjawab pertanyaan itu, jalan menuju arsitektur yang tepat pun akan jadi jauh lebih jelas.